Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita berbakti untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan segala ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dan dengan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan karena pertolongan dan pemeliharaan Allah hingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah
Allah yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan. Engkau Allah yang kudus. Kuduskan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah, berbakti, untuk kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Engkau Allah yang ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkan kami, kuduskan kami. Engkau menilik setiap hati ya Bapa, dengan segala ketulusan hati kami, kerendahan hati kami. Kami tiada mampu jauh dari Engkau. Hanya Engkau Allah yang patut kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang patut kami puji. Hanya Engkau Allah yang patut kami sembah. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Duduklah Engkau Tuhan di atas pujian kami. Urapi pujian kami. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Haleluya. Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kami.
kekuatan di dalam kehidupan kita. Dialah batu keselamatan di dalam kehidupan kita, yang membungkus kita dengan kuasanya, dengan darahnya yang kita akan hadapi bersama. Darah Yesus yang menghapus segala dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari segala apa yang virus-virus corona ini. Saya undang bangkit berdiri. Darah Yesus menghapuskan dosa-dosa. Haleluya. Kami silakan dulu. Puji akan nama Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak akan pernah berubah asal kita mau percaya dengan sungguh. Ada amin, saudara? Haleluya. Langsung saja saya undang kur kaum ibu muda untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Haleluya, pujiakan nama Tuhan. Bapak Ibu mau menang? Andalkanlah Tuhan di dalam segala perkara, kita akan menang. Dialah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, kita serahkan semuanya hanya di dalam Tuhan. Karena dialah satu-satunya Allah yang mampu dan sanggup menolong kehidupan kita. Haleluya. Kita akan jalankan korban yang pertama. Sungguh ku bangga Bapa. Sudahkah Allah bangga terhadap kehidupan kita? Kita boleh bangga atas Dia karena Dia yang sudah memberkati, Dia yang sudah menebus kita, Dia yang sudah membebaskan kita, dan Dia yang sudah memberkati dan memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan terima sabda firman Allah. Biarlah puji-pujian kita mulai menjadi suatu persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk firman-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Setiap firman Allah sudah dikenapi dan dikenapi. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Mari kita buka hati kita. Karena bukan dengan barang yang fana, Allah yang sudah menebus kehidupan kita. Memberi keselamatan di dalam kehidupan kita. Memberi jalan selamat untuk kita. Namun dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak. Haleluya. Tapi dengan kasih Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya.
dengan barang yang fana. Haleluya, 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 dengan darah yang
di dalam doa untuk firman Allah. Nanti Mbak Fani pimpin di dalam doa untuk firman-Nya. Mimbar kami serahkan hamba-Nya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Bapa. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami. Bahkan kalau kami boleh hidup saat ini Tuhan dengan kehidupan kami yang baru, itu semua karena kasih, karunia dan pengorbanan-Mu ya Bapa untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila setiap puji-pujian kami yang kami naikkan Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan yang daripada Allah Bapa. Bila Engkau sendiri yang boleh berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahkan kami yang mendengarkan firman Tuhan, bila kami boleh menyiapkan hati kami, Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hidup kami ya Bapa. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami bersatu hati, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang boleh bertahta atas tempat ini, hati kami juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya akan mengundang yang berulang tahun di bulan Juli. Ya. Ada 12 yang ada, langsung aja ke depan. Kalau mungkin Ibu Tuti tidak kuat, tidak apa-apa di situ. 1 Ibu Tuti, 2 Bapak Jaman, 3 Bapak Arinowo, 4 Ibu Ria, Arianto, 4 Ibu Ria, 5 Bapak Hendrik, 6 dari Vina, 7 anak Marcel, 8 anak Robert, 7 anak Angel, 11 anak Wanu, 12 anak Yosua. Yang ada maju ke depan. Jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Oleh kemurahan kami ada, saudara dan saya ada sampai hari ini. Sangka pujian ini nanti saya berdoa global, haleluya. Pelan-pelan Bu Tuti ya, haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada, haleluya, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi baru, ku sembah ajaib bagiku, ku sembah Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kami berbahagia, bersyukur di mana jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini ya Tuhan. Engkau memberkati satu persatu yang sudah hadir ke depan bersama-sama dan ulang tahun hari ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditambah-tambahkan kesetiaan dan iman yang supaya tetap setia, tetap kuat, tetap tegak, tetap kokoh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih baik orang dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Kami serahkan dalam tangan Kau, biarlah berkat-Mu Kau limpahkan, berkat-Mu Kau curahkan kepada seluruh jemaat pada pagi ini yang berulang tahun.
Dan kami serahkan semua dalam pekerjaannya, semuanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat ulang tahun ya. Ya, puji Tuhan. Saya melanggar, saya tidak pakai double. Sebab kemarin saya ke balai desa, nemoni Bapak Lurah, menghadap Pak Lurah, kalau bisa pakai masker yang tipis itu didobel saja Om. Ya. Kalau ada yang dari Tepdes dari desa itu ada, itu sudah cukup tebal. Jadi saya pakai satu saja. Ya, tapi sekarang sementara saya lepas ya. Jadi nanti saya pakai lagi, puji Tuhan ya. Dan yang sebenarnya ya, saya tidak mengizinkan, tapi wong namanya beribadah yang Tuhan Om. Jadi kita pakai satu yaitu protokol kesehatan, lalu yang kedua yaitu jaga jarak, lalu yang lainnya untuk kita selalu mewaspadai adanya kota Malang. Saya katakan terima kasih Pak Lurah ya. Tuhan Yesus memberkati. Cuma itu saja yang dikatakan dan cuma itu saja yang saya tanyakan. Langsung saya pamitan pulang. Nah, pagi hari ini ya, dia katakan ya sekali lagi beribadah berjalan terus saja Om ya. Pokoknya ada jarak ya, ada gang, jangan bangkunya satu ditempati, satu tidak ditempati, satu ditinggal, lalu satunya ditempati. Jadi agak longgar. Katakan ya sudah saya lakukan. Jadi masker ini adalah ya untuk membawa dalam kesehatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belum masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bawakan renungan firman Allah yang saya ambil di dalam yaitu 1 Korintus 11 dengan ayat yang saya ambil 23, 24, 25, 26. Simak Alkitab Saudara, saya akan bacakan ini, kita temukan bersama-sama dulu. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali aku makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa Surgawi, Allah yang ajaib dahsyat dan Allah yang maha besar, yang kami percayai pagi ini, firman-Mu yang sudah kami baca bersama, firman-Mu yang sudah kami dengar dan sudah kami baca. Tuhan meteraikanlah ya Bapa, agar firman Allah
menjadi suatu peringatan kepada kami bersama dan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Saya percaya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, dikasihi Tuhan, ini yaitu pekerjaan yang Yesus kerjakan yang masih ada atau pelayanan Yesus di dalam dunia pada waktu itu, sebelum dia mengakhiri atau menyelesaikan dalam tugas apa yang dipesankan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Ayat 16, ayat yang kita baca tadi, yaitu 23 sampai 26 tadi, ya. Saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus, ya. Pada pagi hari ini kita berbicara tentang pengorbanan Yesus. Saudara, ujian terakhir masuk firman Allah, ya, bahwa bukan dengan barang panah, bukan dengan emas perak, ya, kita ditebus dan kita diselamatkan dan dimeteraikan dengan kebenaran firman Allah atau Roh Kudus. Apa saudara gunanya yang Yesus yaitu kerjakan, ya, untuk saudara dan saya? Satu tujuan Yesus, ya, mengorbankan, ya, pengorbanan Yesus atau mengorbankan dirinya supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, jadi tidak sia-sia, ya, dan tidak percuma kalau Yesus mati. Ya. Kalau cuma-cuma lain, saudara, itu pemberian dengan cuma-cuma. Tapi kalau Yesus mati, tidak percuma untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya 23 sampai 26 ditulis tadi, apa saudara? Waktu Yesus bekerja di dalam dunia, ya, membawakan Tuhan semuanya. Dan ajaran ini, kalau Yesus yang mengajarkan, saudara, yang mengajarkan kepada kita, nah firman Allah katakan kita yang disuruh oleh Yesus yang meneruskan. Jadi Tuhan yang mengajarkan dalam semuanya itu yang sudah kita baca tadi bersama-sama, ya, 23 sampai ayat yang ke-26 tadi, membuktikan, memberitakan dengan kematiannya Tuhan, dengan pengorbanannya Yesus, dan dengan kerelaan hatinya Yesus. Dan Yesus sampai menghembuskan napas yang terakhir, dia katakan ucapan cuma beberapa huruf saja. Waktu dia mengakhiri dalam hidupnya, dalam pelayanan, dalam mengerjakan yang ada di dunia itu. Sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin 7 kata atau 7 huruf. Apa saudara? Pesan dan ditinggalkan kata-kata ini diteruskan atau disuruh untuk meneruskan di dalam pelayanan tadi, kata-kata ayat yang terakhir tadi memberitakan, yaitu Tuhan, ya, memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi kita pun disuruh bekerja untuk kita, yaitu meneruskan. Yesus yang mengerjakan dari sejak dulu sampai mengakhiri dalam hembusan napasnya, kematiannya, kita meneruskan sampai hari ini. Itu sebabnya saudara, organisasi kami, organisasi kita, GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia,
dari pimpinan Majelis Pusat ditetapkan dan diwajibkan 1 bulan sekali setiap minggu pertama seperti pagi ini juga dikerjakan sakramen perjamuan kudus, perjamuan suci. Kalau di gereja-gereja yang lain, nggak tahu saya ya tentunya ya juga bisa. Tetapi yang jelas organisasi kita, Gereja Pantekosta di Indonesia yang disingkat GPDI, 1 bulan sekali mengerjakan dalam perjamuan kudus. Ingat di dalam ayat ini, saudara, dengan kematiannya Tuhan, ya katakan tadi aku ya mengambil mengambil roti untuk aku bagi-bagikan, lalu aku mengambil cawan ini adalah cawan darah perjanjian, darah yang dijanjikan atau perjanjian Allah sendiri. Yesus mati untuk menebus dosa dan saudara dan saya. Yesus mengorbankan dirinya, ya. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib itu tidak sia-sia. Kenapa saya katakan tidak sia-sia? Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita sudah ditebus segala dosa kesalahan kita, sudah diampuni ya, dari segala pelanggaran-pelanggaran kita seperti pujian tadi, ya. Kita yang olehnya menerima pengampunan dosa. Kalau kita melihat yaitu kesengsaraan Yesus, saudara, ya, yaitu waktu dia mengambil roti, ya, roti berbicara dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Ya. Katanya istri saya, tubuh Yesus dicuil-cuil, ya, tidak tahu dicuil-cuil seberapa, ya, dicuil-cuil, dipecah-pecahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan darah Kristus yang tertumpah, ya, darah yang tercurah, ya, sudah dicurahkan dan sudah yaitu meteraikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu Yesus menghadapi dalam kematiannya, saudara, ya, sedikit saya duplik waktu Yesus menghadapi dalam kematiannya, apa yang diperbuat oleh mereka-mereka. Dengan cambuk yang berduri, dengan tubuh Kristus atau kulit Yesus yang terkelupas, dan cambuk yang dimasukkan di dalam tubuh Yesus, diangkat, saudara. Diangkat katut, bahasa Jawa ini. Cambuk diangkat katut. Dagingnya Yesus, ya. Dagingnya Yesus katut, ya, ikut di dalam cambuk itu tadi, dan tubuh yang terkelupas. Kalau kita merenungkan betapa dahsyatnya pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Jadi hal ini, saudara, seperti yang kita sudah lihat tadi, bahwa tubuh Kristus, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah dibagi-bagikan, untuk yaitu membawa dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan kita sebagai peringatan dalam hidup kita, dan darah Kristus, ya, yang cawan dari ditulis yang sudah
ditumpahkan, darah Kristus yang tercurah, ya, diberikan dalam kehidupan kita dengan cuma-cuma, dengan harga yang mahal, untuk saudara dan saya menerima penebusan, menerima pengampunan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Seperti pagi hari ini, saudara, dengan pengorbanan Yesus yang mati tersalib, ya, yang masih yaitu mengenang di dalam kehidupan kita, di dalam benak hati kita dan pikiran kita, Yesus yang sudah yaitu rela itu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-25, 24, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Diserahkan tubuh yang saya katakan tadi, yang terkelupas, dan daging yang terangkat dari cambuk tadi, diserahkan untuk saudara dan saya. Lalu dikatakan demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah peringatan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jangan sampai hal ini kita lupakan. Jangan sampai ini kita lupa. 26 tadi dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus, saudara, tidak bisa terpisah. Dan hal itu harus selalu kita kenang, harus selalu kita ingat betapa besarnya, betapa dahsyatnya kematian Yesus di kayu salib pada waktu itu. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 8. Maju ke depan sedikit. Filipi 2 ayat yang ke-8, saya baca ayat tersebut. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk mengakhiri dalam hidupnya, sudah selesai tadi, dia dipampang, ya, disalib, ya, di kayu salib dengan kata-kata sudah selesai. Ya katakan, dan dikatakan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus perlu saudara dan saya juga teladan. Ketaatan Yesus ini sesuatu hal yang besar. Ketaatan Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Keselamatan yang Tuhan kerjakan, ya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jangan sampai saudara dan saya mengalami suatu kekecewaan atau kebinasaan. Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban, menyerahkan dirinya untuk membawa di dalam jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Semua boleh
diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh pengorbanannya di kayu salib itu. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu setia. Kalau Tuhan Yesus tidak setia, dia tidak mau mengerjakan ini, saudara. Sungguh, ya. Tidak ada kasih, ya, seorang, ya, yang mau menyerahkan dirinya. Nanti kita baca, tidak tahu itu di Injil apa, nanti kita lihati. Jadi kita lihat, ya. Masih saya singgung saja, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar yang Yesus kerjakan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus menghormati, menghargai pengorbanan atau kematian Yesus di kayu salib. Tadi sudah saya katakan, untuk kita mengenang akan kasih Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, seperti saudara dan saya ini, ya, waktu masih hidup dalam dunia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bilani panjenengan lan kawula dengan mencucurkan darah, saya katakan darah yang penghabisan, nyawa yang terakhir, ya, untuk bilani panjenengan lan kawula supaya kita semua diselamatkan. Itu tujuannya Yesus yang sangat mulia. Dan kita patut hormati, saudara dan saya patut hargai tentang apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Daripada salah, coba kita lihat mungkin, ya, yang saya katakan tadi, bahwa Yesus mengasihi, ya, seperti sahabat. Yohanes apa ya? 15 coba. Saya minta tolong dibacakan, ya. Satu orang, satu pemudi boleh, pemuda boleh, bapak boleh, ibu boleh. Ya, 15, 13, ya. 15, 13 ayatnya. Yohanes 15 ayatnya yang ke 13. Berdiri yang dapat, ya. Terima kasih. Katakan bahasa yang lain, menyerahkan hidupnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Dia katakan Yesus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk bilani panjenengan lan kawula, untuk bela hidup kita, untuk mengejar hidup kita supaya kita selamat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Itu sebabnya saudara dan saya ditulis dalam Alkitab, dalam firman Allah, bahwa saudara dan saya ini sahabat-sahabatnya Tuhan. Kalau saudara dan saya dikatakan sahabatnya Kristus, berarti saudara dan saya orang yang selalu dekat sekali. Orang yang selalu dekat sekali, yang selalu akrab sekali, yang selalu hidup erat sekali bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, sebab saudara dan saya disebut oleh Tuhan Yesus Kristus, disebut oleh firman Allah, ayat yang ke-13 adalah kita ini sahabatnya Tuhan, sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabat.
akibatnya, yang olehnya supaya kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Puji akan nama Tuhan. Roma 5, 8, 9 kita baca. Belum kita masuk dalam sakramen atau perjamuan. Ayat ini kita baca bersama-sama. Jadi jemaat harus buka Alkitab, menemukan ayat ini. Jangan sampai ketinggalan. Roma 5, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Roma 5, ayat 8, dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita telah diberikan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara dan saya harus memiliki kepastian, memiliki keyakinan yang kokoh bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus waktu Dia mengalami, yaitu menderita atau penderitaan. Dan pimpinan kuasa Roh Kudus, saudara, pimpinan kuasa Roh Kudus itu yang akan menghantar dalam kehidupan kita, dan supaya keselamatan itu tetap kita raih atau kita pegang, jangan sampai kita yaitu tidak menerima hal ini. Yang artinya keselamatan ini. Sebab Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengerjakan dirinya sendiri, ya, supaya umatnya, umat pilihannya, sahabat-sahabatnya mendapatkan atau menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Puji akan nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini apa yang Tuhan yaitu sudah kerjakan, mari kita akan teruskan untuk pelayanan Yesus Kristus, ya, sampai kita beritakan Tuhan datang yang kedua kali. Terakhir, seperti pujian tadi, dengan ayatnya ini, saudara ya, 1 Petrus 1, 18, 19. 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini kalau kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1, ayat terakhir, ayat 18 dan ayat yang ke-19 kita baca serempak. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bersih, saudara. Darah Yesus, pengorbanan Yesus, pengampunan Yesus membawa dalam kehidupan kita, ya, menebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang fana tadi, ya, bukan dengan harga yang sebenarnya itu juga mahal, ya, emas perak itu, ya. Tetapi lebih, saya katakan, lebih berharga, lebih mahal. Di situ dikatakan darah anak domba Allah, darahnya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ditumpahkan, ya, yang dicurahkan, ya,
untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ayat yang ke-19 tadi, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan Yesus Kristus dan darah Kristus, ya, dan apa yang Yesus kerjakan itu tidak bernoda, tidak bercacat, tidak cacat celah, tapi sempurna. Itu sebabnya darah anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus selalu kita ingat, selalu kita, ya, yang mahal itu selalu kita beritakan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saya didapati, ya, saudara dan saya diperoleh oleh Tuhan Yesus Kristus, membawa atau menuju kepada kebenaran dan kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati lewat firman atau renungan pada pagi ini. Yang penting saudara, kita tetap ingat akan pengorbanan Yesus, ya, untuk membawa dalam kehidupan kita sampai kita menang, sampai kita garis finish, sampai kita akhir hayat kita, akhir hidup kita bersama-sama Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan berkati. Dengar musik depan untuk kita sebelum masuk dalam firman, dalam perjamuan. Untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengangkat pujian. Yesus yang telah mati. Dia yang telah mati bagiku, dia Tuhan selamatkan jiwaku, dan seterusnya. Haleluya. Ya Yesus, haleluya.
haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala firman-Mu ya Bapa, supaya firman Tuhan meneguhkan iman kesetiaan jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau buka hati untuk kami menerima, yaitu perjamuan kudus, roti dan anggur, tubuh-Mu yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagi kami, dan darah-Mu yang Engkau sudah tumpahkan bagi kami, untuk kami terima bersama. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, bahkan yang menerima perjamuan ini yang sakit sekalipun, lewat pengorbanan Yesus, dijamah dan disembuhkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kerjakan bagi para pelayan-pelayan yang membagikan Tuhan Yesus, yaitu tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan ini. Tuhan Ku urapi dan Ku berkati kami. Jemaat-Mu semua kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami kerjakan ini, perjamuan ini ya Bapak. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk jemaat. Bapak Tamsir, Pak Rinowo, Pak Turiat untuk maju ke depan membagikan perjamuan ini. Kita akan angkat satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Dan
kalau semua sudah dapat roti dan anggur, kita akan bangkit berdiri. Taruh tangan kanan kita angkat tinggi untuk kita menerima tubuh Kristus yang Tuhan sendiri sudah kerjakan dan sudah dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, haleluya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan percaya, dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan makan tubuh Kristus. Amin. Haleluya. 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 Kawan, kita taruh tangan kanan, kita angkat, kita minum bersama-sama selesai pembacaan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu. Terima kasih atas pengampunanmu. Kami akan minum darahmu cawan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus dengan percaya, kita minum bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita, saudara dan saya harus bersyukur. Saudara dan saya dan jemaat Tuhan pagi ini di tempat ini harus bersyukur. Lewat kematian Yesus, lewat pengorbanan Yesus, lewat tubuh Kristus, dan lewat darah Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit sekalipun mendapatkan kesembuhan. Sembuh, sembuh, mukjizat dinyatakan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Ada kesembuhan terjadi, ada mukjizat terjadi. Dan hidup kita pada pagi ini, hidup karena percaya, hidup penuh mukjizat ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan yang sudah menerima dalam perjamuan ini. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus lewat perjamuan ini. Terima kasih Bapa, tubuhmu dan darahmu yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, agar umatmu boleh mendapatkan dan menerima, memperoleh keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan kami semua jemaat Tuhan di Tunggul Permanu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kumpulkan gelas, nanti disusul persembahan yang kedua. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Aku menang ya. Aku menang. Haleluya.
Bapa Surgawi, kami serahkan persembahan jemaat Tuhan, hamba-hambamu di tempat ini siang pagi ini. Yang pertama maupun kedua, tangan harapan syukur sepersepuluh jemaat kembalikan berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan nantiasa memberkati lipat ganda. Itu adalah perintah-Mu, itu adalah firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk latihan pujian nanti grup pria, ya, kaum pria ya, tinggal untuk latihan pujian dan ibadah saya kira terus berjalan ya. Kamis tengah minggu dan doa kaum muda, doa umum maupun doa Jumat, latihan musik kaum muda, ibadah kaum muda maupun ibadah saya ya. Saudara, sedikit ya. Ini TV-nya dibongkar, di situ dibongkar. Sini saya gini dulu. Saya ini TV di sana cuma tinggal song leader deh. Jemaah ndak iso nyanyi. Tadi malam Pak Arinowo punya ya, sama kaum muda digeser karena duduk nih digeser sini sementara belum ada LCD proyektor apa itu. Sebelum itu kita pakai ini sambil kita berdoa, sambil kita nunggu berkat sampai ya kita punya di situ juga ada di sana. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya berkatnya pasti dicurahkan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap berdoa saudara buat itu COVID-19 ya. Protokol kesehatan tetap kita jaga supaya Tuhan memberikan juga kesehatan ya. Tuhan tetap menyertai ya. Nomor satu memang kita mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan Tuhan supaya Tuhan memberi kesehatan ya. Nomor dua kita menjaga kesehatan hidup ini supaya Tuhan senantiasa terus ya menyertai. Nanti saudara perjabatan tangan boleh, tidak boleh ya. Puji akan nama Tuhan. Tutup dalam doa untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kunaikan syukur. Haleluya. Kita angkat pujian ini, rapnya saja. Terima kasih. Kunaikan
Bapa yang di surga, Gusta pimpin dalam ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya. Baik pelayan-pelayan-Mu semua Engkau berkati dan pakai. Baik firman Allah ya Tuhan senantiasa kami boleh Tuhan meneruskan kalau Allah yang sudah mengerjakan. Kami meneruskan dalam pelayanan Yesus untuk kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pagi ini yang sudah hadir bersama-sama ya Bapak, diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau Tuhan Yesus tahu dalam keadaan kondisi Ibu Gembala pada siang hari ini bersama jemaat di dalam nama Tuhan Kristus segala kelemahan, segala tipu daya iblis kuasa kegelapan yang harus dihancurkan ya Bapak. Beri kemenangan, beri kekuatan ya Bapak. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, baik dalam pekerjaannya, dalam pergumulannya, apapun ya Tuhan, Engkau Tuhan selalu tahu dan Engkau yang mengerti dan Engkau yang mengenal ya Tuhan, agar semua apa yang jemaat melakukan, kerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati korban-korban persembahan jemaat-Mu yang dilakukannya ya Bapa. Kami serahkan ini semuanya dalam tangan Kau. Sebentar berlatih pujian kaum pria, sebentar kami mengakhiri ibadah ini jemaat Tuhan pulang, jauh dekat Allah menyertai. Tuhan, bungkus kami jemaat-Mu dengan darah Kristus, agar kami tetap menjaga dalam kesehatan adanya COVID-19 pandemi virus corona yang belum kunjung selesai ini Tuhan. Kami tetap menjaga di dalam kesehatan dan kami tetap belajar memakaikan protokol kesehatan ini ya Bapak. Kami serahkan jemaat-Mu, lindungi, sertai baik usia lanjut maupun yang masih muda pun Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau ya Bapak. Ini ucapan syukur dan doa kami awal pertengahan Tuhan kita pimpin sampai akhir pada saat pagi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama pagi ini, dan kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara sekalian.